Halo gengs, selamat siang. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Sebenarnya stok roasted bean saya lagi bisa dibilang ada Sidra, ada Geisha, ada Bali Kintamani, ada Natural dan Wash, sama semuanya memang belum saya obrolkan, apalagi yang Geisha udah, yang Sidra udah, yang Wash udah, yang Natural udah belum ya? Natural udah kayaknya ya. Tapi saya penasaran karena selama ini banyak orang yang bertanya-tanya, Bang, lu pernah ngerosting Abyssinia nggak gitu ya? Atau Abyssinia itu kan kayak semacam Ethiopian heirloom yang menjadi Indonesian heirloom sebenarnya. Dibawa dari Ethiopia. Kalau kalian follow ala-ala pasti udah pernah membahas tentang Geisha yang dibawa ke Panama lewat Costa Rica. Back historinya adalah dari Ethiopia. Selisipan di tahun yang kayak selisipan berapa tahun lah ya, si Ethiopian heirloom dibawa ke Indonesia sama Belanda. Disebutnya Abyssinia karena memang dari Abyssinian lah. Karena Ethiopian dulu kan katanya memang sebelum jadi Ethiopia namanya memang Abyssinian. Oke, itu udah pernah saya bahas. Saya nggak akan ngebahas itu, tapi memang saya lagi mencoba untuk ngebrew atau ngerosting kopi-kopi lokal yang sekali lagi saya nggak mencari yang makro. Nah, saya penasaran dengan Abyssinia. Kita akan coba, saya akan brewnya pakai apa ya? Bentar ya. Saya ngeluarin ini aja deh. Pakai ini aja deh. Saya akan brewnya pakai MHW ini aja. Oke. Kita akan ngobrol ringan ceria. Akan seperti apa sebenarnya output rasanya. Kalau kemarin saya ngebrew, even opahnya Ranting bilang, kan saya selalu bikinin kopi pagi buat opahnya Ranting ya gengs. Kalau penghuni YouTube tau lah. Kalau penghuni trade kayaknya baru-baru melihat kehidupan saya. Oke, kita akan coba. Jadi saya coba 4 variabel yang berbeda nih guys. Range-nya tuh 15 sampai 18. Jadi ini 15, ini 18, ini 17, ini 16. Jadi macam-macam. Tapi nggak nyampe 20 dan nggak nyampe 13. Jadi kurang lebih gitulah. Nah, sekarang kita akan coba brew yang 15 DTR-nya. Dia dari sisi coloring, lihat. Dari sisi coloring memang bright, dari sisi aroma sweet, berry, aromatik. Kita akan bikinnya di 10 gram aja. Alright, 10,2. Lalu kita akan setting berapa ya? Right, kita setting di berapa sini? Coba setting 2 ya. Kalau bicara anaerobic, aroma fermentednya berasa? Yes, berasa. Jadi ya jujur aja,
Walaupun saya belakangan saya bilang aduh bosan banget sih dengan aroma-aroma fermentasi gitu ya. Ya loncat satu. Kalau opahnya Ranting bilang, nih kopi kayak jus nggak ada pahit-pahitnya, dibilang gitu. Aku mau kopi yang ada pahit-pahitnya dong, katanya gitu. Wah. Alright. Walaupun ini bisa dibilang restingnya baru seminggu ya guys. Nanti kita lihat pelan-pelan restingnya kita naikin. Habis itu kita pindah ke pack. Memang saya belum pindahin. Alright, suhu 91 10 gram. Kalau kata temen ala-ala apa pisang coklat, bukan temen ala-ala sih, ya udahlah, yang di thread ada yang bilang mango, ya kita coba ya. Kalau 10 gram pakai pepper yang orange grinder, peppernya bukan orange lagi, wah lupa lagi, damn, pepper bukan orange, wah wow. Terus nanti ngambil pepper orange, perasaan ya, terus yang diambil pepper yang merah tuh untuk body dan sweetness, ya udahlah nggak apa-apa. Right. Saya mau pakai 1/15 ya, 1/16 sorry. Ya. Dan totally ini nggak bisa dibikin hot latte atau espresso, ini pure filter ya guys, karena kalau melihat dari aroma dan lain-lainnya, walaupun saya DTR dari 18 paling tinggi. Oke, selesai. Round berapa tadi? Total brew time-nya 13 ya. Tone color-nya cantik sih. Saya suka tone color yang seksi gini ya, merah merona, bukan yang yellowing. Yellowing tuh biasa brew Ethiopia wash tuh biasanya ya agak-agak yellow gitu. Tapi kalau di Ethiopian anaerobic natural dan lainnya biasa di warnanya kayak gini ya. Kita terjemahkan karena teman-teman, sekali lagi journey rasa kita adalah kita sendiri yang menentukan. Kita nggak bisa merasakan sesuatu based on katanya. Sekali lagi kita bisa merasakan apa yang kita rasakan, baru bisa kita ceritakan ke orang lain. Orang lain akan katanya si ini, dan kemudian dia akan merasakan, dan ternyata berbeda gitu ya. It's okay, karena masalah kopi itu tuh sangat subjektif banget. Bener sambil minum.
Masalah kopi itu subjektif, jadi bukan bukan bilang orang lain salah, enggak. Tapi sekali lagi kita lebih mesti percaya dengan selera kita. Jangan juga kemudian percaya dengan selera orang dan mengganggu-ganggukan selera orang gitu ya. Padahal kita punya selera kita sendiri, atau setidaknya kita bisa menerjemahkan persepsi rasa kita sendiri sih. Kopi itu jangan mau didikte. Jadi kalau kita bilang, orang lain bilang ini mango bang, terus kita merasakan ada ini mengkudu, ya udah selesai gitu ya. See, the colors good, right? Aromanya emang gila sih. Coba. Wow. Gila sih. Gila dalam artian, saya nggak tahu nih karena varietasnya begini. Tapi anaerobik saya nggak pernah menemukan anaerobik 72 jam. Jujur saya belum pernah menemukan kopi dengan rasa Jawa Barat kayak gini. Kemarin saya beli darkroom Tipika, nggak kayak gini juga. Harusnya lebih deep gitu ya, lebih fruity, lebih cherry creamy-nya ya. Atau yang Silk Tank, yang satu lagi apa ya yang saya beli dari Jawa Tengah, lupa, Petarangan. Dan ini sih gila sih. Wow, saya nggak tahu orang akan suka atau enggak ya dengan sen rasa yang, kalian tahu kalau buah yang diperes, cold press juice, wah ini dibikin ice gok sih, dibikin ice atau cold brew. Kalian tahu kan? Kalian beli jus yang dari Mama Rose atau dari satu lagi Rejuve. Gitu guys, ajaib sih. Ajaib itu dalam artian negatif atau positif saya nggak tahu ya. Tapi ini jujur ini baru pertama kali saya mencoba merasakan kopi yang senses di lidahnya kayak gini. Kalian tahu ini nggak? Jus apel, ada sense sweetnya, ada sense juicy-nya. Juicy itu ada sense jus gitu ya, perasaan jus si apple-nya kayak gitu kurang lebih kalau buat saya. Sense ada nanasnya dikit. Ajaib sih, karena kemarin saya pernah, gara-garanya saya dikasih sampel yang wash saya udah 2 minggu saya diemin tuh, biarin aja. Saya pengen tahu sejauh mana tuh restingnya. Ini pun hitungannya belum maksimal restingnya, kita pindahin nanti ke ke pack yang bisa membuang CO2-nya ya. Sampai mana tadi saya lupa. Ya, gara-gara saya diselipin 50 gram Abyssinia wash, dan saya roasting dan saya brew di hari itu juga, dan saya cukup anjir nih, wash kayak gini rasanya nih gitu. Makanya saya beli yang anaerobik natural. Kayak ada kicking lagi ya, kayak ngekick something di tenggorokan, apa ya istilahnya ya. Sebenarnya bodinya nggak gitu berat sih, nggak begitu tebel sih. Saya super 16 ya, bodinya nggak gitu tebel. Cuma nih fruity juicy-nya yang gila sih, kayak meres jus aja. Kalian tahu kayak kalian menggigit
buah yang fresh banget gitu. Coba kita suruh rantingnya. Ting ting ting. Ting. Ranting. Ray. Virgil. Jill. Ini di rumah kayak luas banget aja. Area itu sah. Tidur ya? Area. Ya, Ella dipanggil bro. Cobain bentar ya. Cobain bentar. Ini kopi. Dikit aja dikit. Nih, ini dia. Jujur ini first time Raka nyobain kopi yang kayak gini, aroma apa secara sense. Rasanya beda. Ya, Rasanya kayak coklat gelap. coklat gelap. Digituin ada aftertaste semeriwi nggak? Kayak clove, kayak mint ya. Oke, thank you bro. Tutup lagi ya, Mari lagi tidur. Unik ya, Ting? Tapi opahnya Ranting bilang, ini kopi apa juicy vel katanya gitu. Lagi ya. Kita akan resting sebulan lah, nggak apa-apa ya. Atau sebenarnya kalau kalian mampir ke IG, ada beberapa bin yang udah ada di listnya. Saya rilis ini masih TBR sebenarnya. Jadi belum saya pack untuk saya taruh di kotak penjualan. Karena memang belakangan saya mesti rilis beberapa bin supaya sirkulasi bin di rumah jadi lebih cepat gitu ya. Jadi tolong teman-teman, anjay tolong ya dibeli ya gitu ya. Alright, sekali lagi. Ada hints guavanya kalau buat saya. Yang paling dominan lemonade, terus green apple, juicy green apple, apple peel, red apple, rounded taste gitu ya. Notes atau sense mungkin ada pineapple-nya, sweet rib pineapple-nya sama guavanya, aftertaste-nya lumayan, dan ada hints clove atau ginger atau something yang semeriwing, aftertaste-nya hangat di surrounding. Dan nggak creamy ya. Kalau biasa kemarin saya beli Yellow Caturra yang anaerobic dark room, creamy banget. Ini juicy parah sih. Tapi saya percaya banyak orang yang gitu suka sense yang super juicy sweet kayak perasaan buah. Pasti banyak yang gak nyaman. Tapi saya justru malah yang belakangan suka kopi yang gitu ya. Ngawang-ngawang tuh kadang suka kayak wosnya Panama Gesa tuh agak ngawang kayak apa sih gitu ya. Walaupun balik lagi kembali tergantung si prosesornya. Kalau produser terkenal kayak Liasme, Johnson, Teresia dan atau yang lain-lainnya harusnya si Gox ya. Tapi ya kalau yang Asbun, Panama Gesa nggak tahu traceability-nya kayak ngawang gitu ya yang bosnya. Jadi teman-teman, ini Abyssinia Loa anaerobic natural buat saya sesuatu yang beda dari Jawa Barat, sesuatu yang fruity juicy yang untungnya tuh aromanya agak sense fermented, tapi ketika diminum hilang. Itu dulu, nanti kita pack, kita taruh di kolom pembelian bagi yang ingin, dan
home brewer yang lainnya pengen nyobain bisa nyobain, atau home roaster bisa langsung ke sellernya ya. Alright, itu aja dulu Abyssinia Loa. Ini yang agak dark tuh, agak dark. Jadi 15, 16, 17, 18 beda-beda tipis. Ini 17, yang ini 18. Ini kayaknya ini 16 kurang lebih lah. Cukup sekian teman-teman. Menarik. Ciao.